Ya, baik Ibu-ibu ya. Di langkah 2 ini kan kita belajar mengenai perencanaan utang ya, merencanakan utang dengan hati-hati. Jadi dari diskusi yang sudah dilakukan kan tadi kita tempel jawaban-jawaban setiap kelompok ya di dinding-dinding ini. Ibu perhatikan jawabannya sangat beragam ya. Tadi kan soalnya begini Ibu-ibu, karena suatu hari Ibu Lili memiliki seorang anak namanya Agus sedang sakit ya. Anaknya ini sakit demam berdarah. Nah, Ibu Lili membutuhkan uang sebesar 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Nah, karena kebutuhan yang mendesak dan Ibu Lili tidak mempunyai uang atau uang tabungan untuk membayar biaya tersebut, maka hal yang terakhir dilakukan Ibu Lili adalah berhutang, begitu Ibu-ibu. Nah, tapi sebelum meminjam, maka kita harus melihat. Nah, apa yang harus kita lihat Ibu-ibu semua? Yang pertama itu di dalam benak kita harus memikirkan untuk apakah kita meminjam. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya, Ibu Lili ini karena mendesak pasti akan harus meminjam karena dia untuk membiayai anaknya yang sedang sakit. Nah, yang kedua yang harus dipikirkan adalah apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang ya. Kalau ada cara lain, maka itu yang harus kita lakukan. Seperti mungkin ada saudara atau kerabat atau orang yang sukarela atau ingin membantu Ibu Lili melunasi atau membayar biaya transportasi dan obat untuk anaknya Agus yang sedang sakit, seperti itu. Nah, yang ketiga, berapakah besar yang kita perlu meminjam ya? Jadi kita harus tahu. Nah, Ibu Lili ini kan meminjam 500.000. 500.000 itu apakah bisa dikembalikan dalam waktu atau tempo yang sudah ditentukan oleh si pemberi pinjaman, seperti itu. Nah, kalau meminjam dengan jumlah yang lebih besar juga, takutnya Ibu Lili tidak bisa mengembalikan uangnya itu Ibu-ibu. Nah, itu yang harus perlu dipikirkan. Nah, yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman ya? Nah, itu juga harus dipikirkan. Itu kita harus lihat dari mungkin suaminya Ibu Lili ini bekerja, karena Ibu Lili mempunyai suami Pak Rusli. Mungkin Pak Rusli ini mempunyai pemasukan harian atau mingguan yang bisa dihitung-hitung untuk bisa melunasi hutang yang sudah dipinjam. Yang kelima adalah kemanakah kita dapat meminjam. Ini juga penting Ibu-ibu, karena setiap tempat kita meminjam uang itu memiliki bunga yang berbeda-beda. Yang kita harus lakukan adalah mencari tempat meminjam dengan bunga yang lebih kecil, atau dengan kata lain, misalkan kita meminjam uang 500, kita lihat manakah pengembaliannya yang lebih terkecil ya. Mungkin ada yang tidak memiliki bunga, itu lebih baik Ibu ya, karena itu akan meringankan beban kita sendiri sebagai orang yang berhutang, seperti itu Ibu-ibu. Nah, itu pembahasan dari dinding-dinding yang sudah ditempel ini ya, pertanyaannya. Jadi pembahasannya seperti itu Ibu-ibu, karena ini sangat beragam tadi pertanyaan dan jawabannya, maka sudah saya simpulkan seperti tadi itu ya. Nah, kita lanjut Ibu-ibu. Di sini ada cerita juga yang harus kita lihat di buku pintar yang sudah saya bagikan ya. Mungkin kita harus membaca dulu ini ya. Nah, atau karena sudah dibahas tadi, maka yang harus kita pikirkan ini di buku pintar itu seperti ini Ibu-ibu. Kita diajak untuk berpikir atau diajak untuk memilih jawaban mana yang tepat atau mana yang bagus untuk cara langkah-langkah kita berhutang, seperti itu Ibu ya. Ini bukan diajarkan untuk berhutang, tapi karena dalam keadaan mendesak, maka tidak ada cara lain untuk kita
berhutang seperti itu ibu-ibu. Nah, yang pertama ya, kita harus bisa menghitung mahal murahnya hutang. Nah, ada tiga komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama, syaratnya ketika kita berhutang itu, syarat yang harus kita lihat ibu, apakah syaratnya si pemberi hutang itu meminta sertifikat tanah atau BPKB motor dan sebagainya. Nah, itu harus kita lihat di situnya ya. Syaratnya apa saja. Nah, yang kedua ya, hal yang perlu kita ketahui adalah lama pengembaliannya ya. Karena si pemberi hutang biasanya memiliki tempo atau waktu yang berbeda-beda untuk pengembalian hutangnya. Mungkin ada yang 1 bulan, 2 bulan, atau 2 tahun dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah total pengembaliannya ya. Jumlah uang yang harus dibayarkan kembali termasuk biaya administrasi dan bunga pinjaman. Nah, yang seperti ini tadi sudah saya jelaskan ibu-ibu ya. Jadi ketika meminjam, carilah tempat atau total pengembalian yang paling terkecil ya, agar ketika kita mengembalikannya kita lebih mudah ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang ini ada diberikan kasus atau permasalahan seperti ini ibu-ibu. Nanti kita coba diskusikan ya ibu-ibu. Yang pertama begini ibu-ibu. Ibu Lili, karena tadi anaknya sakit, Ibu Lili datang ke bank pasar ya. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Nah, ia tidak punya kedua-duanya nih, sertifikat tanah dan kendaraan bermotor tidak punya. Jadi otomatis di bank pasar Ibu Lili tidak bisa meminjam. Dan ketika kita lihat dari 3 syarat yang harus kita ketahui tadi, yang pertama adalah dia harus melihat syaratnya ya, sertifikat tanah dan kendaraan motor sudah tidak bisa. Terus yang kedua, lama pengembaliannya 10 bulan ya. Nah, yang ketiga itu adalah total pengembaliannya. Kalau kita hitung-hitung ya, dari 50.000 per bulan terus ditambah 10.000, jadi totalnya itu Ibu Lili harus mengembalikan 600.000. Jadi bunganya itu adalah 100.000 ya. 100.000 bunganya dari uang yang dipinjam, seperti itu ibu-ibu. Nah, yang kedua, Ibu Lili karena tidak bisa di bank, Ibu Lili ke koperasi simpan pinjam di desanya. Nah, petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan ya. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Nah, Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Jadi kalau kita hitung-hitung ibu ya, ini lebih kecil bunganya dari bank pasar yang tadi. Karena kalau kita kalikan 45.000 per bulan dikalikan 12 bulan, dia akan mengembalikan sekitar 540.000. Jadi dia lebih kecil bunganya dari bank pasar. Jadi bunganya ini hanya 40.000. Cuman permasalahannya di sini syaratnya tidak terpenuhi karena Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi. Begitu ibu. Nah, yang ketiga, Ibu Lili bertanya kepada salah seorang temannya. Nah, temannya ini atau tetangganya ini biasa meminjamkan uang. Ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Jadi syarat-syaratnya tidak ada. Namun ia hanya menerima dari 500.000 yang dipinjam, ia hanya menerima 450.000 karena dipotong biaya di awal atau administrasinya di awal 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per minggu selama 20 minggu ya. Nah, kalau dihitung-hitung biaya di awal ditambah total cicilan ditambah lagi dengan lama pengembaliannya adalah 20 minggu. Jadi sekitar total pengembaliannya itu adalah sekitar 650.000. Jadi ini lebih mahal atau bunganya ini lebih besar dari bank pasar dan koperasi, sekitar 150.000 begitu. Nah, Ibu Lili bisa saja meminjam di sini, cuma kita melihat bunganya agak besar ya ibu-ibu. Jadi kita tidak bisa
memberikan Ibu Lili keputusan yang ini juga, maka kita harus cari alternatif lainnya. Nah, ada lagi solusi lainnya nih Ibu. Yang keempat, Ibu Lili bertanya kepada kelompok arisan ya, karena Ibu Lili ini mengikuti kelompok arisan. Ibu Lili bertanya ke kelompok arisan yang diikutinya, untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi ya Ibu-ibu. Namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 untuk kebutuhan darurat tersebut. Untuk itu ia harus mengembalikan sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan ya. Nah, kalau kita lihat sudah syaratnya terpenuhi dan bunganya lebih ringan dari tetangganya, karena bunganya ini kan hanya 50.000 Ibu-ibu. Nah, dan temponya ini 4 bulan. Kemungkinan menurut ibu-ibu, apakah Ibu Lili bisa meminjam, Ibu Lili meminjam di mana yang seharusnya, di temannya atau di kelompok arisannya? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Teman arisan ya. Ya, jadi benar ya. Jadi Ibu Lili itu seharusnya meminjam di teman arisannya ya. Nah, karena kita sudah hitung-hitung dari kerjanya Pak Rusdi atau suaminya dan ditambah kerjanya Ibu Lili, nanti akan bisa mengembalikan uang dengan tempo 4 bulan itu. Jadi seperti itu Ibu-ibu ya. Karena sekarang sudah di penghujung sesi, semoga pelajaran ini bermanfaat. Mari kita tutup semua Ibu-ibu ya dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terus maju membangun Indonesia.